Salam sejahtera, saya McRae Wilson daripada kelas 6 Renda Beta SMK Sikwati. Saya akan membentangkan tajuk pengangkutan sungai daripada tema 2 yaitu Sistem Geomorfologi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan definisi ataupun konsep pengangkutan sungai. Yang kedua, menerangkan proses ataupun cara pengangkutan sungai. Dan akhir sekali, menguraikan faktor yang mempengaruhi pengangkutan sungai. Definisi pengangkutan sungai ialah satu proses pemindahan ataupun pergerakan bahan muatan sungai dari hulu ke hilir disebabkan oleh air sungai. Berikut merupakan contoh bahan muatan yang terdapat di sungai, yaitu tanah, pasir, batu, dan daun. Seterusnya ialah proses pengangkutan sungai. Terdapat 5 proses, yaitu larutan, ampaian, golekan, seretan, dan loncatan. Proses yang pertama yaitu proses larutan, di mana air sungai yang bersifat pelarut melarutkan bahan mineral ataupun bahan sungai yang mudah larut, contohnya tanah, dan membawanya di sepanjang aliran sungai. Proses yang kedua yaitu ampaian, di mana berlaku terhadap bahan muatan yang ringan ataupun berat dan mempunyai daya apungan, contohnya daun. Kita beralih kepada proses yang ketiga, yaitu proses golekan. Proses menyeret ataupun pergolekan beban sedikit demi sedikit di dasar sungai. Beban yang diangkut bersifat bulat, berat, dan tumpat, contohnya batu. Proses yang keempat pula yaitu proses seretan. Ia sama dengan proses golekan, tetapi ia melibatkan batu yang bersifat leper, berat, dan tumpat. Dan proses yang terakhir ialah proses loncatan. Bahan yang bersaiz sederhana dan bersegi yang menghalang pergerakan air akan meningkatkan tekanan hidrolik menyebabkan kepegunan beban diatasi, contohnya batu kerikil dan pasir. Selesai untuk proses pengangkutan sungai, kita akan masuk kepada faktor yang mempengaruhi pengangkutan sungai. Terdapat beberapa faktor, yaitu kecerunan, kekuatan hidraul, bentuk alur, saiz dan jenis bahan, laju air, litupan tumbuhan, dan halangan. Faktor yang pertama yaitu kecerunan. Cerun yang curam yang terdapat di hulu sungai dan tengah sungai lebih giat menjalankan proses pengangkutan berbanding di kawasan hilir sungai. Maksudnya, semakin curam kecerunan, semakin pengangkutannya tinggi. Dan semakin landai kecerunan, semakin pengangkutannya rendah ataupun kurang. Faktor yang kedua yaitu kekuatan hidraul. Aliran air yang deras dan isi padunya yang banyak selepas hujan mampu mengangkut apa sahaja bentuk beban yang ada di alurnya kerana tenaga sungai berpotensi tinggi. Maksudnya, semakin kuat air aliran, semakin pengangkutannya tinggi, dan semakin perlahan aliran air, semakin pengangkutannya rendah ataupun kurang. Faktor yang ketiga yaitu bentuk alur. Bentuk alur yang berliku akan mengganggu aliran pergerakan bahan muatan yang diangkut berbanding dengan bentuk alur yang lurus. Maksudnya, jika bentuk alurnya lurus, maka pengangkutannya tinggi. Dan jika bentuk alurnya berliku ataupun bengkok, pengangkutannya rendah ataupun kurang. Berikut merupakan beberapa contoh gambar yang saya dapat daripada internet. Gambar yang pertama yaitu alur sungai yang berliku-liku. Gambar yang kedua, alur sungai yang lurus dan deras. Dan gambar yang ketiga yaitu cerun sungai. Beralih kepada faktor yang keempat yaitu saiz dan jenis bahan muatan. Saiz bahan ataupun beban yang lebih halus seperti pasir lebih mudah diangkut oleh aliran air sungai berbanding dengan batu besar dan berat.
Maksudnya, semakin kecil size bahan muatan, semakin pengangkutannya tinggi, dan semakin besar size bahan muatan, semakin pengangkutannya rendah ataupun kurang. Faktor yang kelima yaitu laju air. Aliran sungai yang lebih deras ataupun laju membolehkan pengangkutan yang lebih besar, dan aliran sungai yang perlahan menyebabkan pengangkutan yang kurang. Faktor yang keenam pula yaitu litupan tumbuhan. Kekasaran dasar alur sungai boleh mengganggu proses pengangkutan bahan muatan sungai berbanding dengan alur yang licin. Maksudnya, jika kurang tumbuhan yang tumbuh, pengangkutannya tinggi, dan jika banyak tumbuhan yang tumbuh, pengangkutannya rendah ataupun kurang. Faktor yang terakhir pula yaitu halangan. Halangan seperti batu besar yang berat di dalam alur sungai boleh mengganggu proses pengangkutan bahan muatan sungai karena arus sungai akan menjadi perlahan. Maksudnya, jika batuan sedikit, maka pengangkutannya tinggi, dan jika batuan banyak, pengangkutannya rendah ataupun kurang. Di sini, saya juga sertakan beberapa contoh gambar, yaitu contoh halangan yang terdapat di sungai. Kita boleh lihat batu-batu besar yang menghalang aliran sungai. Itu sahaja daripada saya, McRyan Wilson, kelas 6 Rendah Beta, SMK Sikwati. Tajuk pengangkutan sungai yang diambil daripada tema 2, yaitu Sistem Geomorfologi.